Kan gini, disfungsi ereksi. Hai, welcome to our channel Lively TV, tentunya di program yang begitu luar biasa, program yang ditonton oleh seluruh BFF di Indonesia, yaitu program yang dinanti-nantikan, program obrolan dewasa, obrolan panas, khusus untuk yang dewasa. asik. Ini obrolannya untuk kamu-kamu yang sudah menikah atau yang belum menikah juga nggak apa-apa deh kita bahas karena nih kita punya panggilan yang seru banget. That everybody, setiap orang yang pacaran tuh biasanya punya panggilan-panggilan manja. Panggilan manja untuk si dia. Ih, apa coba? Ini obrolan atau panggilan untuk si dia, termasuk kita ngomongin tentang baby talk. Juga nggak sih? I mean like boleh nggak sih kita suami istri manja-manja, baby gitu, babynya baby manja gitu kan, baby Terus gitu manggil ke suaminya atau pacarnya gitu ya, cowoknya ini baby gitu. Oke nggak sih? No, ya itu Apa sih itu? no. Apa macu itu apa? Misalnya kamu imut sekali sih, so cute. Jangan, itu sama aja kamu emasculated ya. Kamu memotong kejantanan seorang laki-laki. Memotong kejantanan. Gini, karena kalau misalnya biasanya kita baby talk sama siapa? Kita baby talk baby sama dong. baby, ya kan? Kalau sama baby kita, oh my baby, you're so cute, imut gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi lu ngomong begitu sama laki, maskulinitasnya dia merasa dikastrasi, disunat aja lagi deh gue deh, daripada begini caranya gitu. So it's not right to talk something like Itu baby talk ke membuat pasangan laki-laki kamu. nggak merasa jadi laki-laki lagi, Liv. Oke. Kalau aku sukanya Manja-manja justru aja. manja Seksi. boleh, tapi mungkin lebih enaknya gini. Kalau saya lebih seringnya gini, omongan-omongan yang suka lebay. Panggilannya udah dikasih panggilan sayang, my king. Oh yes. Nah, itu bukan baby talk loh, itu adult ya. Ada talk Seksi. tapi memancing, Sexy talk. sexy talk terus memancing memancing sih, gitu, attractiveness ya attractive loh. sebenarnya. You're so strong, I'll wait for it tonight. Right. Gitu loh. Kita Tuh nggak- ada gini, tangan-tangan. bedanya apa yang Olive lakukan dengan yang saya kasih contoh baby talk tadi? Olive tidak mungkin melakukan ini sama babynya. Ya, Right? exactly. Kalau itu lo lakukan sama anak lo masih bayi, ya masih balita, masih batita, lo lakukan juga ke suami lo, salah. Oke. That's the point. Berarti memang perlakukanlah sesuai dengan jenis usia. Iya, karena kalau enggak tiba-tiba gini, laki saya nggak bisa perform, Mbak Zoya, kenapa ya? Kok diranjang dia jadi lemah sekali? Mungkin Gagal salah mulu. satunya. Apakah dia selingkuh? Tunggu, jangan salahin selingkuh dulu. Kamu selalu manggilnya dia mama, papa, daddy. Ya, manggilnya daddy, ayah, papa. Abis itu di baby talkin. Abis kamu paling ganteng ngomong, imut-imut banget sih si baby aku. Nah, jangan kaget kalau tiba-tiba suaminya disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi ada secara psikologis juga, ya gitu. Nanti kita akan bahas lagi, makanya mesti aja Disfungsi subscribe. ereksi secara psikologis at the next episode. Kita akan Disfungsi. gali lebih dalam lagi. Yes. Gimana coba rambutnya coba disulis gitu. Jadi suka ini peragaannya lebih canggih. Kan gini, disfungsi ereksi. Lemes dia langsungnya nonton. Tapi memang pembahasan ini luar biasa untuk kamu, biar nggak ketinggalan. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng supaya kamu dapetin program kita yang selalu menjadi viral and number one. Oke, obrolan dewasa. So, yang seharusnya dilakukan untuk pasangan suami istri or someone just have the relationship, itu panggilan sayang atau panggilan manja untuk si dia itu harusnya apa sih? Seksi harus. Terus apa lagi? Panggilannya harus seksi, terus udah gitu yang kita lakukan pada adult itu tidak kita lakukan pada baby, ya Yang kan? kita lakukan pada baby tidak dilakukan oleh adult gitu, atau kebalikannya. Dan jangan lupa panggilan itu harus mengingatkan
pasangan kita akan hal-hal yang menyenangkan secara seksual tentang dirinya. Bahwa lo ada tuh laki momen-momen gue, lo tuh istri gue, gitu. Dan gue melihat lo sebagai makhluk seksual. Ya kan kalau babe kan it's sexy, gitu. It was like you're my babe, gitu kan, you're my girl, gitu kan ya. Hey girl, gitu kan ya, kayak gitu itu kan jadi lucu gitu ya. You're Kalau my man. kalau aku ini gitu. panggilannya serunya hi my nine, and dia panggil aku hi my 60, hi my 69, my 669. Ya langsung positioning, man. Jangan sedih. Ya, itu the best, Bu. Itu Jangan sedih, dia langsung main positioning. Trust Tidak me. perlu G-spot positioning system, dia Yes. langsung ngomongin posisi. Trust me, that moment that dia langsung okay, let's go to the room. Okay, let's go. And then another number kalau panggil number I'm 17, dia 19. Hi my 19 boyfriend. Padahal udah laki bini, Bu, kawin udah bertahun-tahun, tapi gue manggilnya hi my 19 boyfriend. Karena jadi sparkly terus. But and then we have rules di rumah tangga, kita tidak boleh mengingat umur. Dan kalau misalnya ada yang tahu umur kita, I mean like sometimes like family or friends to celebrate birthday. Hey, how old are you guys? You guys is like a new couple. Terus mereka suka tanya, yeah, we are he's 19 and she's 17. Jadi selalu bilangnya gitu. Dan iya. dia juga memperlakukan saya kayak gadis 17 tahun. Oh, that's so cool. Jadi gayanya juga gaya manja. Gitu. Dan itu berpengaruh, Pembawaan diri psikologisnya kalau kita jadi nyaman sama Keep diri kita, young. seksualitas kita gitu kan. And we call each other accordingly gitu ya, sesuai dengan panggilan-panggilan seksi, itu akan meningkatkan attachment yang sehat gitu ya. Attachment yang sehat, panggilan yang sehat, terus membuat kita juga jadi nyaman sama pasangan kita secara seksual. Karena orang di sini suka, kalau udah tua lah biasa aja. Malu lah. Bener-bener. Nanti kalau selingkuh berisik. Ya, Nah, nanti itu lapor. marah-marah. Nyalahin. Nanti drama. Iya, Terus tulis di betul. sosial media gitu. Jangan gitu. Kita bangun pelan-pelan. Gak ada orang yang berhasil dalam pernikahannya karena begitu nikah langsung baik-baik aja, nggak ada up and down-nya. Nah ini kita semua belajar bukan cuma dari Afinya kayak aku gini, tapi juga dari pengalaman sehari-hari kayak yang politik katakan teman-teman, lingkungan sekitar, belajar dari public figure, non public figure gitu. Kan kita juga bisa belajar dari banyak orang sehingga kita punya ritual-ritual romantis yang oke gitu ya. Kita bisa bangun dengan pasangan. Dan yang paling penting in the relationship, mencintai itu bisa dari mata turun ke hati, baru bisa turun kemana-mana. And then in 5 minutes kamu bisa jatuh cinta. Tetapi menjaga hubungan cinta, that it's a lot of thing you have to do. Mulai dari panggilan sayang, panggilan manja, ritual-ritual lainnya, memperlakukan pasangan. It's part of kamu menjaga hubungan atau relationship kamu. Jadi menurut saya semuanya, even though cuma panggilan aja, menurut saya it matters a lot. Dan kalau kalian bingung di mana sih harus mempraktikannya semuanya ini, selain di ranjang, tau nggak di mana lagi? Di luar ranjang, pergi berkencan ya. Misalnya dulu pas kalau pacaran seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah udah nikah juga lakukan sebulan sekali atau seminggu sekali, seperti waktu pacaran dulu. Nah pada waktu itu nggak boleh ngomongin tagihan, Nggak boleh ngomongin listrik, uang sekolah, belanja. Kalau mau ngomongin susu boleh. Anak ya. Iya, rasa coklat atau rasa strawberry. Mesti ngomongin sesuatu yang berhubungan sama kalian berdua. Disitulah kalian saling memanggil-manggilan yang yang manja-manja, yang betul. manja-manja. Aku tuh punya ritual every month. Itu kita not really like every month actually. We have do something between me and him only. Jadi husband and wife. Ada mulai pacaran, dating, misalnya nonton ke bioskop. Ini cuma Cinema 21 atau segala macam lah. Modalnya cuma 150.000, 200.000. Pergi berduaan doang, no kids, nggak ada omongan-omongan lain, cuma only me and him. Pergi, tahu nggak, pacaran kita sesekali kita bikin ya, sebulan sekali. Pergi ke ini, ke playground, tempat anak-anak main, yang kayak main dingdong, main apa yang bener terus playground atau main apa sih? Time zone gitu. I did it with him, kayak main perang-perangan, main balapan mobil together. We did it together. Be a little kids lah, jadi kayak anak kecil, seneng-seneng. Bener-bener fun. Terus kita nonton, or sometimes kita drive ke somewhere gitu, nggak perlu keluar negeri. Misalnya kita lagi bisanya di dalam kota, ya udah luar kota, misalnya ke Bandung doang, tapi berdua doang gitu.
quality time. We did it together. Yes. Jangan Jadi- mikir, wah itu lumayan enak mesra-mesra, semua bisa kok mesra ya, Ya, asal ya. lu niatin gitu ya, buat bikin waktu. Semua orang sibuk, nggak ada orang yang nggak sibuk kerja. Ya, betul. Kita juga berdua sibuk kerja. Kita sibuk Gitu. ngebikin vlog. Tapi kita sibuk bikin vlog. Tapi kita tetap mesti investasi sama relationship kita, sama Yes, cinta yang kita exactly, mau. exactly. So kita menerima cinta yang kita juga deserve kan. Gitu ya. Kalau lo orang yang baik, masih sih lo dapet yang nggak baik juga kan. Exactly. Dan ini juga untuk kelangsungan rumah tangga. Amin. Ya, Ini lo baik sama pasangan lo, dibangun masa berdua. sih pasangan lo nggak baik sama lo? Iya benar. Gitu. Atau mungkin kalau misalnya mau yang murah meriah ya jalan-jalan nih berdua jalan kaki. Me and my Bakso husband. juga Udah oke kok, udah oke. Pecel berdua udah oke. Gandengan Pokoknya tangan. jangan pernah ngomongin when you together, bener kata Kak Zoya, jangan pernah ngomongin gue Sonya sih Bu. Gue ingetnya Sonya Wisono. Zoya. Kalau pas lagi berdua itu jangan pernah ngomongin urusan rumah tangga yang duit, jangan pernah. Tagihan, Don't apa segala ever macam. talk about that. Karena banyak waktu loh untuk ngomongin itu. Ya. Ya, jadi jangan ngomong gitu. Nanti ya kalau itu kehilangan kemesraan yang seperti itu, nanti pada saat berhubungan seksnya sendiri juga kerasa loh. Kalau kita sering kencan, kesannya kan orang gini, Mas Soya aku udah mau supaya hubungan seksku kayak dulu lagi. Aku tanya, oke dalam seminggu ini mesra-mesraannya berapa kali? Udah kencan berapa kali? Udah pernah ciuman? Enggak mbak. Lah, ya bagaimana? Tak bisa kan tiba-tiba secara magically Oh, ini terus aku- langsung oke. Aku baru inget nih kalau ngomongin ciuman. Aku setuju. Yang udah punya suami istri, mostly they don't kiss each other in the mouth. Udah jarang banget. Padahal ciuman di bibir itu penting banget dan harus dilakuin. Dan menurut Gottman dari Washington University, Oh, kalau research. ingin ya hubungannya itu lebih solid, setiap hari minimal 3 sampai 5 detik deep kiss. Deep kiss. Deep kiss. Bener-bener bukan cuma, "Woi sayang," mah enggak, tapi bener-bener Padahal setiap hari. setiap hari 3 sampai 5 detik doang. 1 2 3 tuh sebentar loh. Bentar doang. 1 2 Habis dari 3 situ kan 4 nyasar-nyasar kemana-mana. Iya, kalau mau dilanjutkan terserah Anda. Kalau enggak ya enggak apa-apa, ulangi Tapi lagi. tapi emang ini ya salah satu tips yang paling salah satu tips cara yang Kak Zoya bilang yang aku pernah praktekin juga, it is very works a lot ketika kita punya panggilan sayang dan manja. Percaya atau enggak, anak saya paling besar udah 17 tahun. Dia tuh sampai nanya, "Oh my god mom, you like a teenager." So cool. Karena dia ngerasa dulu tuh dia pernah bilang gitu, I think perfect couple atau rumah tangga pasangan suami istri yang serasi itu saya pikir yang ada cuma dilihat di film-film or drama or pasangan selebriti, but actually not. In front of me, my mother and my father, they are real couple that I really want to be. Oh. Dia umur 17 tahun loh, Oh, dia udah that's bisa very ngomong sweet. gitu. Ya, so let's do it. I even married again, remarried. Remarried. Untuk mengingat janji-janji pernikahan kita. Jadi ini ya wedding fall lagi. iya, segala untuk macam ya. pesta doang. Terus bikin Bikin spark lah, saja. main spark. Terus kita kan suami saya di oil rig gitu ya, apa di minyak and gas. Terus jarang ketemu. Terus kita ketemu 6 bulan baru ketemu. Terus kita married, benar-benar pernikahan. Do married in front of the pendeta gitu-gitu. So fun kan, ke cincin lagi, ganti perbaharui, so nice. I mean like ya you can do a lot of thing lah, berduaan, traveling atau mungkin jalan-jalan. Sometimes I do it like jalan-jalan doang nih, kayak jalan-jalan doang di keliling rumah, pakai sandal jepit malam-malam sambil minum kopi ya kan, nggak perlu pergi ke luar negeri, cuma jalan-jalan aja, just kayak Duduk nonton berdua, Yes. leyeh-leyeh, pilih video apa gitu, yang simple aja, make it simple, jangan mikir harus luar negeri, naik cruise, gampang-gampang make it juga bisa. simple gitu. Yes. Supaya kita juga kalau misalnya kita lagi bete, kita gampang untuk mengingat kebahagiaan itu yang pernah kita ciptakan. Ya. That's also what I did with my husband. Kalau kita lagi ada berantem atau segala macam, kita udah relax. You can do it, okay, I can do it. Let's walk. Jadi kita cuma jalan kaki keliling komplek. Udah kita dari jalannya jauh-jauhan, jarak semeter, lama-lama ngobrol. Kita nggak bisa kayak gini. Terus kita mulai pegang tangannya. Terus udah mulai dia gandeng lagi, peluk. Ya udah, and then we go back home with smiling and happy. Oh, that's good. That's very good advice. Ya karena memang you have to fix the problem. Whatever it is, there is your husband, itu istri kamu. Punya panggilan sayang itu penting banget. Terus
kalau misalnya masih gengsi karena kan saya biasa gengsi kan, ya pakai panggilan sayangnya aja, pasti dia meleleh kok. Langsung melted Yes. gitu ya kan. Kasih tipsnya Kak, selain itu apa lagi Kak? Oke gitu, jadi jangan lupa romantic ritual ya. Romantic ritual itu terdiri dari, sekali lagi saya mengingatkan, terdiri dari panggilan sayang ya, panggilan sayang, nama spesial gitu. Kalau enggak ya panggil nama aja gitu, sehingga kita bisa mengingat dia sebagai pasangan kita gitu ya, bukan sebagai Ceman atau bapaknya anak-anak, ibunya anak-anak gitu ya. Habis romantic ritual lain lagi adalah berciuman menurut Gottman. Jadi sehari minimal 3-5 detik ya spend time untuk berciuman gitu. Terus Gottman juga menambahkan tatapan mata. Gitu. Bisa nggak ya? Kalau kita lagi marahan, kita nggak bisa tatapan mata sama orang, right? Nah, kalau Gottman bilang selain berciuman, tatapan mata, kadang-kadang ya di dalam pernikahan orang itu ngomongin tadian, ngomongin ini tapi nggak tatapan mata, gitu. Tatapan mata itu juga akan menambah kencan. Kencan wajib, saudara-saudara gitu ya. Kencan itu akan membantu romantic ritual. Jadi bahasanya juga bahasa pacaran, kencan. Iya, kencan romantis. Itu jangan tunggu yang gede-gede dulu, yang kecil-kecil dulu. Kalau misalnya ada rezeki, jangan maksain diri juga. Karena kalau maksain diri yang kita udah sampai ke Paris mana gitu, marahan. Karena kamu siang-siang begini, kita mesti begini. Jadi tense. Intinya tuh harus bersenang-senang. Jadi cari cara untuk senang-senang. Mau main monopoli kayak berdua di rumah, selama itu cuma kalian berdua nggak apa-apa. Oke. Aku suka main ludo berdua sama suami. Right, that's so cute. Ludo. Kadang kalau misalnya di mobil dia yang nyetir, dia juga kita ajak, sekretaris itu juga kita ajak ya. Aku serius bertiga. Nah kalau misalnya like in the car, sometimes when together only yang berdua. Tapi like we like to do ritual things or do a lot of things when in the car. Iya. Aku jago ngocok, Ludo. Itu pada pusing ada. Habis ini kami keramas. Baiklah, itu tadi perbincangan yang begitu luar biasa ya. So yes, jangan lupa sexy talk, the baby talk, sexy talk ya, jangan lupa ciuman ya, sama lihat-lihatan 3-5 detik setiap hari gitu. Ini udah ada researchnya, jadi terbukti bisa membuat tambah seksi, tambah hot, tambah semangat di ranjang karena kejadian-kejadian di luar ranjang, karena juga romantic ritual yang kalian pertahankan di luar ranjang. Ya, berarti apa yang sudah dilakukan. Kalau misalnya tadi udah ngelakuin hal-hal yang udah Sonia lakukan nih, share ke kita juga kalau memang itu membuat atau membawa perubahan dalam rumah tangga kamu, tambah mesra, tambah romantis, tambah harmonis. Please share it with us, karena memang kita juga program ini is not only talk about panggilan sayang manja biasa, but we want to help you untuk BFF yang mungkin bingung atau nggak ngerti ternyata panggilan papa mama itu berdampak tidak baik secara seksologinya ya, secara psikologisnya juga tidak baik terhadap kehangatan pernikahan. Yes, so the best thing adalah untuk ngelakuin apa yang tadi saya bilang, ngelakuin apa yang tadi saya katakan juga, and then trust me, you can save your marriage. Terus kamu juga bisa lebih langgeng lagi, lebih harmonis, lebih hangat lagi lebih intim with your husband. It's like a boyfriend and girlfriend. Awesome. Okay, so thank you so much for watch us. Kita bakalan ketemu lagi at the next episode, tentunya di program Obrolan Dewasa ini. Dan obrolan ini memang obrolan yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. So once again, don't forget to like and please share if you think this program is very good. Dan jangan lupa untuk subscribe juga. Thank you at Obrolan Dewasa, obrolan panas untuk yang dewasa.